Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama dan patut kita utamakan, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita beribu-ribu nikmat, mulai dari nikmat iman, Islam, wal ihsan. Salawat bertampingan dengan salam. Marilah kita haturkan kepada sang revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, pembawa kebenaran, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umat akhir zaman, insya Allah konsisten, komitmen, dan continue menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin Allah ya rabbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini yang tak lain dan tak bukan hanya untuk menyampaikan sedikit dari luasnya lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berjudul pentingnya tazkiyatun nafs di bulan Ramadan. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diawali dari kisah seorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, mengapa di saat aku sedang melaksanakan riyadhah, aku sangat mudah meneteskan air mata? Dan ketika aku sedang bersujud, aku merasakan penuh dengan penghayatan. Tapi anehnya, ketika sedang di luar riyadhah atau sholat, aku sangat mudah terbujuk rayu hawa nafsu. Ada apa dengan zikir dan riyadhahku, dan di mana letak kesalahannya?" Maka gurunya pun menjawab, "Wahai murid, ada seekor anjing yang datang kepadamu. Kemudian engkau melemparnya dengan batu, maka anjing itu memang akan pergi, tetapi hanya sesaat. Dan kemudian anjing itu akan datang lagi kepada kita. Tapi berbeda, apabila kita melemparnya dengan makanan yang kita punya, maka anjing itu akan pergi dan tidak akan mengganggu kita lagi." Jawab sang guru, "Hikmahnya adalah syaitan akan mudah mempengaruhi manusia, karena dalam hati manusia terdapat al-amrad al-qalbiyah, hati. Maka apabila hati manusia tercium memiliki penyakit-penyakit hati, maka syaitan akan mudah untuk mempermainkan kita. Oleh karena itu, hadirnya ilmu tasawuf ini adalah untuk membersihkan hati manusia dari segala penyakit hati dan dosa kemaksiatan. Maka apabila tidak dibersihkan, kita akan merasakan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Yang artinya adalah di dalam hati mereka itu terdapat penyakit-penyakit, maka Allah akan menambahkan penyakit-penyakit tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Maka dari itu, salah satu metode yang dilakukan adalah dengan mujahadah dan riyadhah yang dilakukan secara istiqomah dan konsisten. Supaya hati kita hidup dan merasakan seluruh ibadah yang kita lakukan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Qusyairiyah dikatakan, "Man zayyana zahirahu bil mujahadah, hassanallahu batinahu bil musyahadah." Barang siapa yang mengindahkan zahirnya dengan bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh membersihkan hati dari segala penyakit hati, maka Allah akan hassanallahu, maka Allah akan mengindahkan batinahu, batinnya, bil musyahadah, dengan penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apabila hati kita telah bermusyahadah, menyaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan akan menjadi manis rasanya. Salah satu ibadahnya adalah dengan berpuasa. Jadi puasa kita bukan hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi puasa kita dicap sebagai puasa yang sukses dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian pidato yang saya sampaikan.
Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan dalam hati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.